wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Mar'atun Afifah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa dan kekuasaan. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan sebuah sistem tanda bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang dimana bahasa juga berkaitan dengan pikir. Pertama, sistem. Bahasa merupakan sebuah sistem karena bahasa tersusun atas seperangkat elemen yang tersusun secara teratur. Kedua, tanda. Bahasa merupakan sebuah tanda karena ia bersifat representatif, interpretatif, dan konvensional. Apa itu representatif? Representatif adalah sebuah tanda yang harus menyatakan hal yang lain. Kemudian, interpretatif adalah sebuah tanda yang harus atau dapat dipahami dan ditafsirkan. Dan konvensional itu adalah sebuah tanda yang harus disepakati oleh para penggunanya. Ketiga, bunyi. Bahasa merupakan sebuah bunyi karena bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Keempat, pikiran. Bahasa digunakan untuk sarana berpikir dan mengungkapkan pikiran manusia. Selanjutnya, apa itu kekuasaan? Kekuasaan berasal dari kata kuasa, yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya, dan dalam ilmu politik pada khususnya. Padahal ilmu politik ini mengasumsikan inti dari kekuasaan politik. Artinya, ia memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Kemudian, kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi. Dan kekuasaan pada umumnya berupa relasi dalam arti terdapat satu pihak yang menguasai dan satu pihak yang harus tunduk. Kemudian satu pihak untuk memberikan perintah dan satu pihak harus patuh pada perintah. Kemudian ada beberapa pendapat yang memberikan pernyataan tentang apa itu kekuasaan. Akan tetapi di sini saya akan menyebutkan dua pernyataan. Yang pertama yaitu menurut Machiavelli, yang menggambarkan bahwa kekuasaan sebagai sebuah tujuan. Kemudian menurut Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan sebagai peluang bagi seseorang maupun kelompok untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan kemauan sendiri, sekaligus yaitu mampu
menerapkan terhadap tindakan perlawanan dari orang maupun golongan tertentu. Kemudian bahasa merupakan aspek mendasar dari interaksi dan komunikasi antar manusia. Melalui bahasa, kita dapat mengekspresikan ide, emosi, dan pikiran. Bahasa digunakan untuk menciptakan kekuasaan agar dapat mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan juga budaya. Yang dimana dalam politik ini misalnya politisi sering menggunakan bahasa untuk membingkai isu-isu dengan cara yang sesuai dengan agenda mereka. Kemudian dalam politik, bahasa digunakan untuk menciptakan narasi atau stereotip yang dapat membentuk persepsi dan sikap publik. Kemudian dalam budaya, bahasa juga merupakan sarana komunikasi budaya yang sangat penting karena ia dapat menggambarkan kebudayaan pemakaian bahasa tersebut dan membudayakan melalui penggunanya. Tradisi, kreasi, hasil budaya yang kita miliki dapat segera punah dan berganti kecuali satu, yaitu bahasa. Karena bahasa memiliki durasi yang lebih panjang bila dibandingkan dengan peradaban lainnya. Dan dengan bahasalah suatu bangsa dapat mengemukakan harapan, mimpi, maupun protes-protesnya dalam kehidupan. Sehingga bahasa di sini menjadi vital dalam hidup kita. Bahkan hingga kini menjadi senjata, karena kita dapat menentukan bahkan menguasai seseorang atau sebuah bangsa hanya dengan berkomunikasi melalui bahasa saja. Selanjutnya, bahasa digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Di sini ada 5 cara agar mempertahankan kekuasaan. Yang pertama yaitu membujuk, yang dimana bahasa dapat digunakan untuk membujuk orang atau mengajak audiens untuk bertindak agar membeli sesuatu atau memilih seseorang dengan cara yang baik dan sopan, supaya orang yang dibujuk menjadi yakin dan mau mengikuti apa yang kita inginkan. Kedua, mempercayai. Mempercaya di sini ialah bahasa dapat digunakan untuk membuat orang percaya pada sesuatu atau seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu mematuhi hukum. Bahasa dapat digunakan untuk memastikan orang agar mematuhi hukum dan berperilaku sebagai warga negara yang baik. Mematuhi hukum merupakan salah satu cara untuk menjadi warga negara yang taat pada hukum. Dan dengan mematuhi hukum yang telah ditetapkan dapat mewujudkan kedamaian, ketentraman, dan ketertiban. Kemudian yang keempat ialah bahasa terdistorsi, yang dimana bahasa di sini
digunakan agar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tetap dapat bertahan. Kemudian yang terakhir ialah teknologi kekuasaan, yang dimana bahasa di sini dapat digunakan sebagai teknologi kekuasaan. Contohnya dalam hal perundang-undangan. Dan yang terakhir, apa sih hubungan bahasa dengan kekuasaan? Perlu kita ketahui bahwa bahasa dan kekuasaan ini memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat dan dinamis, yang dimana bahasa dan kekuasaan ini sangat mempengaruhi satu sama lain, yaitu bahasa dapat digunakan sebagai alat kekuasaan. Begitupun sebaliknya, kekuasaan dapat digunakan atau dipraktikkan secara langsung melalui bahasa itu sendiri. Jadi kesimpulannya di sini berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa bahasa apabila ditelusuri dari sudut pandang sosiolinguistik, khususnya berkaitan dengan kekuasaan, yaitu bahasa memiliki satu kesatuan yang lebih kompleks, karena bahasa ini memiliki fungsi dan kekuatan dalam mengatur orang lain. Kemudian, kekuasaan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada ranah politik dan kenegaraan saja, namun bahasa dan kekuasaan juga berkaitan dengan segala aspek kehidupan kita, baik itu antara atasan dan bawahan, antara murid dan pengajar, serta antara media dengan masyarakat.